Nah, kalau kita lihat di gambarnya ini bentuknya seperti ini. Jadi TIK praktek lintas bidang itu adalah atapnya, kemudian yang dibantu oleh itu 5 kompetensi yang tadi saya sampaikan. Kemudian dasarnya adalah berpikir komputasional. Nah, untuk pertemuan kali ini itu awal yang harus dipahami bahwa informatika terdiri dari 5 kompetensi dasar utama. Kenapa kok seperti itu? Nah, dilihat ini ternyata Indonesia melihat secara umum. Nah, Indonesia itu pada 3 hal yang dilakukan tes oleh PISA. PISA adalah lembaga tes internasional yang dia setiap 3 atau 4 tahun sekali itu dia memberikan nilai kepada negara-negara yang mempunyai kemampuan di bidang ini. Matematik ini tes di bidang yang dilihat di sini adalah tes bidang numerik, matematika, kemudian membaca, kemudian tentang ilmu pengetahuan. Indonesia ternyata di urutan yang bawah gitu dari ratus berapa. Ini sebenarnya ada beberapa negara yang ratusan negara. Nah, ini ada di urutan ke-8. Kemudian untuk membaca bukan arti membaca bisa membaca, tapi memahami. Jadi secara umum Indonesia itu hanya bisa membaca tapi tidak bisa memahami apa inti dari kalimat dari bacaan. Jadi tujuan dari apa yang dibaca tersebut tidak dipahami dengan baik oleh secara umum rakyat Indonesia. Buktinya kita pada urutan ya bawah lah. Ilmu pengetahuan juga di sini Indonesia urutan ke berapa ini, dari bawah ya. Nah, ini di bawah di atas Brazil, di bawah Jordan. Nah, untuk itu maka pemerintah Indonesia itu membuat atau mewujudkan informatika tadi. Nah, untuk tahap awal saya akan membahas tentang materi informatika tentang sistem komputer, yang mana kompetensi dasar yang paling dasar adalah memahami interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna atau brainware. Kemudian nanti setelah memahami itu ada persoalan-persoalan yang terkait dengan penggunaan komputer yang lebih kompleks. Kalian harus bisa memberikan solusi. Nah, elemen dasar dari komputer adalah perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, kemudian perangkat keras atau hardware. Nah, di mana hardware tersebut terdapat 3 kelompok. Jadi perangkat keras itu ada 3 kelompok alat. Device itu kan alat ya, yaitu kelompok input, kelompok proses, dan kelompok output. Kalau software atau perangkat lunak itu juga banyak sebenarnya, cuman yang paling kelompoknya banyak sebenarnya, cuman yang paling utama adalah kelompok sistem operasi dan program aplikasi. Nanti kita akan membahas tentang beberapa materi ini. Brainware adalah orang yang mengoperasikan komputer. Ada sebutannya, ada istilahnya programmer, ada istilah operator, ada istilah sistem analis, ada istilah mungkin hacker juga, ada istilah teknisi atau teknisi komputer, dan lain-lain. Nah, jadi yang akan kita pelajari pada sistem komputer ini adalah memahami tentang komputer tersebut kok bisa hidup, kenapa sih ya ini, karena ini.